Semuanya di sini pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, di Gebiar awal tahun 2016 ini, ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya mau bagikan kepada kita semua, yaitu the spirit of unity, atau roh kesatuan. Hari ini saya berdoa, sementara firman Tuhan dibagikan, ada roh kesatuan yang diimpartasikan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Sehingga sungguh-sungguh kita gak jalan sendiri-sendiri, tetapi semuanya dipersatukan. Dari staf gembala dipersatukan, ketua kelompok sel, tim ibadah, pelayan Tuhan, sampai seluruh jemaat dipersatukan di dalam satu roh kesatuan. Karena saya yakin bahwa roh kesatuan ini kunci yang sangat menentukan apakah kita sungguh-sungguh bisa mengalami 2016 ini menjadi tahun kemenangan di dalam kehidupan kita. Ya, saya berdoa dalam kelompok saudara 2016 adalah tahun kemenangan. Di The Star 2016 tahun kemenangan, Grand Pelita 2016 tahun kemenangan. Setiap departemen 2016 ini akan menjadi tahun kemenangan. Amin. Karena itu kita perlu yang namanya the spirit of unity. Ya, tapi terlebih dahulu saya ingin ajak saudara untuk memahami apa artinya roh kesatuan. Karena kalau kita bicara tentang kesatuan atau bersatu, masing-masing punya ide, masing-masing punya persepsi, punya gambaran. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab tentang yang namanya kesatuan. Mari kita baca Alkitab di 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-10. Ini adalah Rasul Paulus yang sedang memberikan nasihat tentang kesatuan. Nah, Anda perhatikan baik-baik apa arti kesatuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Saya bacakan buat saudara. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu apa? Nasihatnya apa? Seia, sekata. Dan yang kedua apa? Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Sampai di situ. Kalau Anda perhatikan, Rasul Paulus menjelaskan yang namanya kesatuan itu ada 4 hal tadi. Ya, ada yang namanya seia sekata. Kemudian jangan ada perpecahan. Terus erat, bersatu dan sehati sepikir. Ini kesatuan. Hari ini saya mau ambil waktu untuk mengajak saudara menggali masuk lebih dalam. Satu demi satu tentang the meaning of unity atau arti dari kesatuan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita ngerti kalau kita disuruh bersatu, artinya apa bersatu itu? Ya, ada 4 hal tadi. Tapi saya akan jelaskan sama saudara tidak sesuai dengan urutan yang ada di ayat itu supaya lebih jelas, supaya lebih mudah buat kita. Tapi poinnya sama 4, cuma urutannya agak berbeda. Ya, yang pertama, saya mulai terlebih dahulu. Bersatu artinya sehati sepikir. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang namanya kesatuan, saudaraku, dimulai dari hati dulu. Sehati. Dan dimulai dari apa? Pikiran. Makanya disebut sehati dan sepikir. Nah, kalau kita bicara tentang gereja, kita berkata bahwa kita mau bersatu
sebagai satu kesatuan gereja. Saudara bersatu jadi satu kesatuan kelompok sel saudara, satu kesatuan departemen saudara, tim ibadah saudara, ya, dan kita semua satu kesatuan gereja. Sebenarnya kita berkata bahwa kita mau menyatukan hati kita, pikiran kita dengan semua yang ada bersama-sama dengan kita, dengan tim kita, dengan tim leadership kita, dengan otoritas rohani yang Tuhan taruh di atas kita. Kita berkata bahwa kita mau menyatukan hati dan pikiran kita. Visinya, misinya, prinsip-prinsipnya. Di gereja kita dikenal VMP, betul? Singkatan apa tadi? Visi, misi, prinsip. Ya. Jadi bersatu artinya sehati dan sepikir. Ini dimulainya terlebih dahulu. Yang namanya kesatuan. Tapi kita semua tahu sebenarnya bahwa semua orang itu punya keinginan hatinya yang berbeda-beda dan pemikirannya yang berbeda-beda. Jangankan kita di dalam satu kesatuan gereja yang jumlahnya banyak orang. Dalam keluarga kita sendiri, saya tanya sama saudara, antara adik sama kakak, pemikirannya bisa sama semua atau ada beda-bedanya juga? Ada bedanya, nggak usah adik kakak yang paling dekat suami, istri. Ya, apakah pemikirannya selalu sama? Seringkali beda. Ya, jadi yang namanya perbedaan itu wajar. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita secara unik supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang setuju boleh katakan amin, saudaraku. Nah, akan tetapi begini, ketika kita masuk dalam satu wadah, entah itu disebut pernikahan, entah itu disebut keluarga, entah itu disebut kelompok sel, entah itu disebut organisasi, entah itu disebut perusahaan atau tim, atau gereja. Kalau kita masuk di dalam satu wadah bersama-sama, bukan cuma kita, tapi ada orang lain juga, kita harus mengerti. Kesatuan hanya bisa terbentuk kalau kita memutuskan untuk sehati dan sepikir. Jadi dimulai dari yang namanya willingness, kesediaan untuk sehati dan sepikir. Artinya begini, sekalipun sebenarnya setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Sekalipun setiap orang punya keinginan hatinya masing-masing. Tetapi ketika kita ada di dalam satu wadah bersama, maka kita bersedia untuk menyatukan hati kita dengan teman-teman kita yang lain supaya bisa tercipta kesatuan. Ya, mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Ini sebabnya Tuhan mengangkat yang namanya pemimpin. Di dalam keluarga ada yang namanya kepala keluarga, ya, suami, kepala keluarga. Di kerajaan siapa kepalanya? Raja, diangkat pimpinannya. Di satu organisasi juga pasti ada ketuanya, betul? Kelompok sel adalah ketua kelompok sel. Di gereja yaitu gembala, jemaat di gereja kita Pak Obaja, gembala senior. Di Jogja saya lebih banyak untuk menangani dalam hal leadership-nya. Saudaraku, mengapa penting ada pemimpin? Kita harus mengerti bahwa pemimpin itu diangkat oleh Tuhan untuk mengambil keputusan, untuk memberikan arah dan visi, untuk menentukan kebijakan dan peraturan. Sehingga dari semua yang berbeda, pikiran yang berbeda, hati yang berbeda, ada yang mempersatukan. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Dengan kata lain begini, ketika saudara mengambil keputusan untuk bersatu, artinya kita bersedia untuk mengesampingkan pikiran dan keinginan hati kita sendiri, yang mungkin bisa sama, tapi juga bisa saja beda. Terus kemudian kita mengambil keputusan, punya penundukan diri dan ketaatan. Terus menyatukan hati dan pikiran, baru disebut
sehati, dan sepikir. Itu yang namanya kesatuan. Kita mengesampingkan pikiran, hati kita awalnya nggak sama semua. 100 orang 100 pikiran, 100 orang 100 keinginan. Kalau nggak ada yang mau menyatukan hati, nggak ada yang mau menyingkirkan pemikiran dan keinginannya pribadi masing-masing, 100 orang tidak akan bersatu. Satu-satunya kesatuan bisa terwujud ketika kita ketika kita punya willingness, kesediaan untuk mengesampingkan apa yang ada di dalam diri kita mengambil keputusan, menundukkan diri dan taat, dan kemudian kita mau menyatukan hati dan pikiran. Saat itu bisa sehati, sepikir. Hanya seperti itu aja. Satu hati, satu pikir. Dan saya yakin tim yang seperti itu, kelompok sel yang seperti itu, departemen yang seperti itu, ibadah yang seperti itu, gereja yang seperti itu gereja yang solid, gereja yang bersatu, gereja yang dari atas sampai ke bawah ada kebersamaan yang kuat. Dan yang seperti itu, saya mau ngomong sama saudara, Alkitab ngomongnya begini, urapan mengalir dari atas sampai ke bawah, akan ada berkat, akan ada pengurapan, akan ada terobosan, akan ada kegerakan, akan ada anugerah, akan ada perkara-perkara yang besar yang akan terjadi dari kesatuan itu. Dimulainya dari sehati dan sepikir. Ya, kalau dua orang mau jalan bersama, yang satu pikirannya ke Semarang, yang satu pikirannya ke Surabaya, saya mau ngomong begini sama saudara, satu-satunya cara, salah satu harus mau ngikutin pemikiran yang lain, betul? Baru bisa sepikir. Saudara nangkep bisa maksudkan? Ya. Jadi ini yang diperintahkan Tuhan, kalau kita mau bersatu, itu artinya kita mau sehati dan sepikir. Kita mengesampingkan pikiran dan keinginan kita pribadi supaya ada kesatuan di dalam kelompok sel kita. Supaya ada kesatuan di dalam gereja kita. Itu yang pertama. Dan saya berdoa di tahun 2016 ini, gereja kita sungguh-sungguh gereja yang bersatu, yang sehati, yang sepikir. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bersatu artinya seia sekata. Oke, setelah sehati dan sepikir, kalau yang pertama sudah berhasil sehati sepikir, pasti yang kedua gampang melakukannya. Seia sekata. Kalau nggak sehati, nggak sepikir, susah disuruh seia sekata. Semuanya ngomongnya lain-lain semua, komentarnya beda-beda semua, maunya beda-beda semua. Makanya saya mulai dulu terlebih dahulu dengan sehati sepikir. Supaya bisa apa yang kedua? Seia sekata. Saudaraku, keluarga yang sehati sepikir lebih gampang seia sekata. Coba Anda lihat, keluarga yang kompak, mereka lebih gampang nentuin waktu liburannya kapan, kemana, di mana. Mereka bisa buat seragam sendiri. Waduh, asik sekali mereka. Kita ngelihat mereka, wah rombongan sebis saudaraku. Oke, ya ini keluarga besar. Kenapa? Karena sehati sepikir gampang sekali, jadi seia sekata. Perusahaan kalau sehati sepikir, tim kalau sehati sepikir, mudah untuk seia sekata. Pemimpinnya menentukan kebijakan A, semua mengikuti dengan sukacita. Pemimpinnya berkata B, semuanya sepakat ngomong B. Tidak saling bertentangan. Bahkan kalau saudara bicara, mereka akan saling mendukung satu dengan yang lain. Mereka akan saling memuji satu dengan yang lain. Itu Anda bisa merasakan ada kesatuan di sana. Pernah nggak saudara ada di satu tempat, Anda bicara sama si A ngomong gini, sama si B ngomongnya lain lagi, terus kemudian si A menjelek-jelekan si B menjelek-jelekan si A, si C, dan seterusnya. Ini enggak seia sekata, kenapa? Karena belum sehati sepikir. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kesatuan turun
dalam hidup setiap orang di tempat ini. Sebagai satu gereja kita dipersatukan sehati, sepikir, seia, sekata. Haleluya. Di gereja juga sama. Kalau sehati, sepikir, gampang bersatu. Gampang seia, sekata. Khotbah disampaikan 2016. Tahun kemenangan. Langsung semuanya nangkep. Amin. Haleluya. Di kelompok saya kita sharingkan. Haleluya, saya percaya ini tahun kemenangan. Itu gereja yang bersatu. Jadi khotbah pesan Tuhan disampaikan, yang lainnya menangkap, yang lainnya bergerak bersama-sama. Bukan khotbah disampaikan, terus di kelompok sel didiskusikan khotbahnya benar apa salah. Itu namanya tidak seia, tidak sekata. Kenapa? Karena enggak sehati dan sepikir. Program-program dijalankan. Kita umumkan KKR. Kita umumkan retreat encounter. Kita umumkan berbagai macam acara di dalam gereja kita. Begitu itu disampaikan, gereja yang bersatu semuanya serempak. Semuanya seia, sekata. Oke, encounter, ayo encounter. Kelompok sel, ayo kelompok sel. Ketika digerakkan, penginjilan, ayo penginjilan. Seia, sekata. Tiba-tiba semua profile picture-nya berubah semua, sama semuanya. 2016, the year of victory, itu seia, sekata. Tahukah saudara, profile picture saudara, status saudara di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, di BBM itu seia sekata. Bisa dilihat di sana. Karena itu seia sekata itu bicara communication, betul? Komunikasi Anda bisa lisan, Anda bisa tertulis, tapi itu seia sekata. Ada orang yang ngomong, oh saya sehati, saya sepikir. Tapi saudara akan bisa menilai benar-benar sehati, sepikir apa tidak, dari komunikasinya. Seia sekata apa tidak. Kalau kelompok sel, kalau staf gembala, kalau pelayan Tuhan, sehati, sepikir, seia sekata, kita serampak bergerak bersama-sama. Pasti profile picture-nya kelihatan. Karena itu seia sekatannya muncul di situ. Pasti statusnya akan muncul karena seia sekata di situ. Oh, saya berdoa mulai hari ini kita deklarasikan bersama-sama 2016 adalah the year of victory, tahun kemenangan. Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kasih salaman kiri kanan, saudara katakan, ayo seia sekata. Profile picture-nya yang cocok. Oke, statusnya yang cocok, yang seia sekata. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, bersatu artinya jangan ada perpecahan. Rasul Paulus ngomong, jangan ada perpecahan di antara kamu. Supaya kita bisa ngerti perkataan Rasul Paulus ini, kita harus mendefinisikan apa itu perpecahan. Saudaraku, perpecahan tidak sama dengan perbedaan. Bisa tolong dengarkan baik-baik? Perpecahan artinya perbedaan yang dilanjutkan dengan pertengkaran. Saudara bisa nangkep maksudnya? Perbedaan saja itu belum dikatakan perpecahan, tapi perbedaan dilanjutkan pertengkaran. Terus kemudian saling melukai, terus kemudian saling menyerang, terus kemudian saling menghancurkan. Itu disebut roh pemecah belah. Itu yang namanya perpecahan. Dalam Alkitab, kita menemukan kisah tentang Musa yang suatu saat diserang sama Korah, Datan, dan Abiram. Mereka tidak sehati, tidak sepikir, juga tidak seia, tidak sekata. Tapi yang lebih parah, mereka melanjutkan actionnya mereka. Mereka mulai menggalang kekuatan mereka sendiri.
Mulai membangun grupnya sendiri untuk memberontak melawan Musa. Mereka mulai menyalah-nyalahkan Musa, mereka mulai mengkritik Musa, mereka mulai mengatakan hal-hal yang tidak benar. Akhirnya di antara bangsa Israel ada kubu Musa, ada kubu Korah, Datan, dan Abiram. Saya ngomong sama saudara, itu yang disebut roh pemecah belah. Dan yang seperti itu Tuhan tidak berkenan. Makanya Rasul Paulus menasihatkan jangan ada perpecahan di antara kamu. Karena yang seperti itu tidak pernah mendatangkan berkat. Korah, Datan, dan Abiram hanya mendatangkan celaka atas diri mereka sendiri. Bukan cuma mereka aja loh. Tapi semua orang yang bersama dengan mereka. Itu yang terjadi. Roh pemecah belah tidak akan diberkati Tuhan. Roh kesatuan yang terima blessing daripada Tuhan. Oh, saya berdoa hati kita semua dipenuhi dengan roh kesatuan, pikiran kita dipenuhi roh kesatuan, mulut kita, perkataan kita dipenuhi roh kesatuan, sehingga ada blessing mengalir dalam hidup kita. Amin. Nah, ini tadi Musa sama Korah, Datan, dan Abiram. Tapi di dalam Alkitab kita juga bisa menemukan kisah tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus itu yang ngajarin kita untuk bersatu, yaitu sehati sepikir, seia sekata, terus jangan ada perpecahan. Nah, tapi saudara harus tahu, Rasul Paulus sendiri suatu ketika pernah ada dalam suatu situasi yang kurang enak sama Barnabas. Masih ingat Anda? Ya. Mereka awalnya pelayanannya bersama-sama. Kemana-mana memberitakan Injil bersama-sama. Akan tetapi sampai di satu titik muncul ketidaksepakatan. Pemikirannya berbeda. Nah, mereka berusaha nih untuk menyelesaikan. Mereka berusaha untuk menyatukan supaya bisa kembali sehati, sepikir, seia, sekata. Sudah dilakukan, berusaha. Tapi kadang-kadang namanya manusia berbeda, manusia unik, saudara. Kadang-kadang ada situasi tertentu di mana memang sudah tidak bisa disatukan. Tapi yang luar biasa begini, menghadapi situasi yang seperti itu, perbedaan yang seperti itu, mereka menunjukkan kelas kedewasaan rohani mereka. Mereka sepakat untuk tidak lagi jalan bersama-sama. Mereka sepakat menempuh jalannya sendiri-sendiri, tapi mereka nggak jadi musuh. Mereka nggak saling menjelekkan, mereka nggak saling menjatuhkan, mereka nggak saling mengganggu, mereka nggak saling ngomong yang negatif. Mereka menghormati, Paulus menghormati Barnabas, Barnabas menghormati Paulus. Ini yang namanya dewasa. Dan yang dewasa seperti ini roh kesatuan tuh kayak gini nih. Yang dewasa seperti ini, terima blessing dari Tuhan. Anda lihat di Alkitab, mereka nempuh jalannya sendiri-sendiri tapi beda resultnya. Hasil akhirnya lain. Dibandingkan Korah, Datan, dan Abiram. Barnabas dalam pelayanannya diberkati Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan melakukan perkara besar. Paulus dipakai Tuhan menggoncang dunia. Paulus menghasilkan orang-orang murid-murid yang hebat sekali. Yaitu Timotius, Titus, Filemon, betul? Hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi Barnabas juga dipakai Tuhan untuk membangkitkan Markus yang menulis kitab Injil Markus. Saudaraku, sekalipun berbeda, tapi tetap ada kesatuan. Sekalipun menempuh jalannya sendiri-sendiri, tapi tetap ada kesatuan. Itu blessing akan turun dalam hidup mereka. Saya berdoa blessing malam hari ini turun dalam hidup setiap orang di tempat ini. Semua kelompok sel, departemen, semua tim, semua ibadah, staf gembala. Terima blessing yang daripada Tuhan. Jadi ini yang namanya kesatuan. Makanya di gereja pendeta David Yonggicho, dia cerita suatu saat. Kalau di gerejanya ada leader atau pemimpin yang sudah tidak mau setuju dengan keputusan, program-program gereja, pengajaran gereja. Biasanya saudaraku yang dilakukan pendeta Yonggicho adalah ajak bicara dari hati ke
hati, terus kemudian dijelaskan lagi, kadang-kadang orang kan nangkapnya kan bisa salah ya, bisa dijelaskan lagi, disampaikan lagi, diluruskan lagi. Nah, saya ngomong begini, kebanyakan akhirnya bisa sehati, sepikir, dan seia sekata. Dan itu masalah selesai. Karena ternyata miskomunikasi. Ternyata cuma, ada ganjelan sedikit yang perlu diselesaikan, setelah itu sudah bisa bersama-sama berjuang, sehati, sepikir, seia, sekata. Tapi kadang-kadang ada juga yang sudah berusaha seperti apapun, seperti Paulus dan Barnabas memang sudah tidak bisa bersama. Tapi mereka berbesar hati. Pendeta Yonggi Cho berbesar hati. Jadi mereka dipersilahkan untuk bisa menempuh jalan seperti Paulus dan Barnabas. Ya, mereka menempuh jalannya dan Pendeta Yonggi Cho mendoakan mereka, memberkati mereka, mereka jalan dengan baik. Pendeta Yonggi Cho juga terus memimpin gereja itu sesuai dengan arah visi yang Tuhan berikan kepadanya. Mereka tidak saling menjelekkan, mereka tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Ini yang namanya kedewasaan. Ini yang namanya mengalahkan roh pemecah belah. Dan ini yang namanya roh kesatuan. Dan yang seperti ini mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak heran di Korea kegerakannya besar. Saya berdoa di Indonesia akan lahir kegerakan yang super besar sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi mesti ada kesatuan. Karena itu jangan ada perpecahan. Jangan ada perpecahan. Bukan perbedaan loh ya. Apa? Perpecahan. Sekali lagi. Perpecahan tidak sama dengan perbedaan. Perpecahan adalah perbedaan yang dilanjutkan dengan pertengkaran. Saling melukai, saling menghina, saling mengganggu, saling menghancurkan. Itu roh pemecah belah. Ya. Saya berdoa setiap roh pemecah belah dihancurkan dan dipatahkan. Tidak ada tempat buat roh pemecah belah di gereja kita yang ada roh kesatuan, roh yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Yang keempat, bersatu. Rasul Paulus ngomong artinya erat bersatu. Bukan cuma asal bersatu, tapi erat bersatu. Bergandengan tangan. Memperjuangkan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, inilah level kesatuan yang paling tinggi. Kita harus ngerti, kesatuan itu ada levelnya. Dan ini erat bersatu, bergandengan tangan, memperjuangkan visi yang Tuhan berikan. Ini level kesatuan yang paling tinggi. Karena ada orang nggak pecah sih, tapi tidak erat bersatu. Sebagian orang, saudaraku, mau bersatu, nggak buat perpecahan. Tapi sayangnya tidak mau ambil bagian dengan sungguh-sungguh memperjuangkan visi yang Tuhan berikan. Sebagian lebih memilih pasif aja, tidak usah terlalu terlibat, tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Sebagian lagi sekedar ada, tapi tidak memberikan komitmen perjuangan dengan segenap hatinya. Ini belum bisa dikategorikan masuk di level erat bersatu. Ini cuma tidak bertengkar gitu aja. Oke, ada gitu aja, bersama-sama gitu aja. Tapi bukan erat bersatu. Itu sebabnya Rasul Paulus ngomong, menasihati sama jemaat mula-mula, kamu mesti sampai erat bersatu. Karena erat bersatu inilah kunci untuk mengalami kemenangan besar. Kalau kita asal tidak bertengkar, tapi tidak erat bersatu, kita paling nggak pecah. Tapi kita susah untuk maju besar, menang besar susah. Anda lihat tim yang menang besar, itu tim yang erat bersatu, fight bersama, berjuang bersama. Ini tim yang menang besar. Doa saya 2016 kita semua erat bersatu, departemen erat bersatu. Kelompok sel erat bersatu, tim ibadah erat bersatu. Sehingga ada kemenangan besar tercapai. Seperti khotbah minggu lalu. Masih ingat firman Tuhan minggu lalu? 2,5 suku bangsa Israel, suku mana aja?
Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Mereka sudah dapat bagian wilayah di sebelah sini Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan ya, sebelah sini mereka sudah dapat. Nah, ketika Tuhan suruh bangsa Israel untuk mengambil alih yang di seberang Sungai Yordan, sebelah sananya, ya, mereka enggak cuma tinggal di sini. Pokok kita bersatu, kita sama-sama bangsa Israel, tapi kamu mau berjuang dapat wilayah, ya wilayah kamu sendiri. Pokok yang penting saya sudah dapat wilayah. Itu enggak erat bersatu. Kalau mereka seperti itu, susah sekali untuk bisa merebut tanah perjanjian. Kunci bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua merebut tanah perjanjian adalah karena bukan hanya 9,5 suku yang berjuang. Mereka berjuangnya bukan separuh hati. Mereka berjuangnya bukan separuh kekuatan. Mereka berjuangnya 100%. All out. Semua tim, semua suku, semua kaum erat bersatu. Maju bersama-sama, berjuang bersama-sama, berkontribusi bersama-sama. Dan itu level kesatuan yang paling tinggi. Tidak ada tembok Yeriko yang terlalu besar yang bisa menghalangi mereka. Tidak ada raksasa yang terlalu tangguh yang tidak bisa mereka taklukkan. Kemenangan besar Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Karena erat bersatu. Oh wow. Saya berdoa erat bersatu ini ada di tengah-tengah kita. Enggak jalan sendiri-sendiri. Saya bersyukur begini saudaraku, begitu masuk 2016, spiritually, dalam dimensi roh, satu hal yang sedang Tuhan buat di tengah-tengah kita, Tuhan sedang mengembalikan, memulihkan roh kesatuan. Saya mulai merasakan, kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya mau cerita sedikit sama saudara. Anda dengarkan baik-baik. Minggu lalu kita baru saja gathering. Tanggal berapa tuh? 4 dan tanggal 5 Januari kemarin kita baru aja gathering di Kaliurang. Terus kita doa bersama, kita sharing bersama, kita menyembah Tuhan bersama, kita bermain bersama. Selama 2 hari kita bersama-sama, saudaraku, saya bisa melihat dan merasakan bagaimana Tuhan itu sedang kerja. Tiba-tiba dengan cara yang saya sendiri tidak duga. Ini khotbah sudah saya siapkan sebelum gathering. Ini sudah saya siapkan bulan, kalau enggak Desember, November 2015 kemarin. Ya, jadi saya kaget. Karena waktu saya persiapan ini lagi, loh ternyata Tuhan sudah lakukan. Dan sedang Tuhan lakukan. Jadi waktu gathering kita kemarin itu, tiba-tiba secara tidak terduga saya tuh bisa melihat bagaimana setiap departemen yang selama ini saya melihat jalan sendiri-sendiri, tapi tiba-tiba Tuhan tuh mulai kayak bawa jadi satu, erat bersatu. Tiba-tiba mulai ada koordinasi dari departemen A sama departemen B. Yang ini mulai ada kerjasama sama C. Yang ini mulai ada kerjasama sama D. Mulai ada komunikasi, mulai ada proyek bersama, mulai ada yang namanya kegeraan bersama. Dan ini mulai jadi satu semua. Ya, kemarin luar biasa sekali. Dari Departemen Pemuritan, Pak Jimmy. Di tahun-tahun yang lalu, Departemen Pemuritan jalan sendiri. Sudah ngumumin som sendiri, ayo ikut som, ayo ikut encounter, ayo ISBC, sendiri. Tapi kalau sendiri, kecil kekuatannya. Luar biasanya kemarin, kerjasama bersama dengan staf gembala ibadah yang lain. Kerjasama, kalau nggak salah bulan apa, yang dengan Departemen Praise and Worship. Januari, Februari, Maret, Pak Jimmy, staf gembala pemuritan, kerjasama dengan Pak Yosi. Mana Pak Yosi ya? Di atas. Di mana? Belakang. Ya, somewhere around here. Atau in the spirit. Saudaraku, tiba-tiba bisa kerjasama bersama-sama, buat proyek bersama, ya beresin. Karena kita sekarang 2016 salah satu program kita adalah meningkatkan kualitas pelayan Tuhan. Jadi
nanti Departemen Pemuritan akan kerjasama dengan Departemen Praise Worship. Semua tim Praise and Worship, semuanya Januari, Februari, Maret selesai, SOM selesai, Encounter selesai, ISBC selesai. Saya percaya akan ada terobosan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kalau Pak Jimmy sendiri yang jalan, susah. Singernya satu-satu didatengin, ayo ikut Encounter, nggak mau. Ayo SBC, no. Gak bisa, susah. Tapi begitu bareng-bareng, ayo semuanya berjalan bersama-sama. Ada kesatuan. Nanti cepat selesai, Anda lihat. Cepat selesai. Setelah itu proyek berikutnya nanti sama staf gembala ibadah, The Star jam berapa, GP jam berapa. Semuanya selesai. Itu baru pemuritan. Ya. Belum pengembalaan, belum sosial. Sosial mulai koordinasi nanti sama kelompok sel. Jadi gerakan sosial enggak sekedar jalan masing-masing, tapi akan menjadi satu kesatuan yang powerful, yang besar, yang luar biasa. Bahkan kita sedang pikirkan kegerakan bersama bukan cuma di Jogja, tapi di Jakarta juga, di kota-kota kita yang lain, yang ada gereja kita juga kita koordinasikan bersama-sama. Jadi gelombang kegerakan yang besar. Terus kemudian kemarin Praise and Worship sudah memberikan komitmen. Bukan cuma persiapan Praise and Worship untuk ibadah saja, tapi Praise and Worship akan menyokong kelompok sel. Jadi nanti ketua kelompok sel di tempat ini, Anda akan didukung sama Departemen Praise and Worship, akan ada training, akan ada pelatihan, sehingga Praise and Worship di dalam kelompok sel benar-benar Praise and Worship yang diurapi Tuhan, Praise and Worship yang penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan, saling support satu dengan yang lain. Haleluya. Semua tiba-tiba antar bagian itu mulai bisa terintegrasi masing-masing. Jadi satu, erat bersatu. Nanti Anda lihat ya, saudara akan lihat. Kalau erat bersatu ini kita wujudkan bersama-sama oleh pertolongan dan anugerah Tuhan. 2016 akan jadi tahun terobosan besar, tahun kemenangan besar yang luar biasa Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Tapi harus erat bersatu. Erat bersatu. Makanya kemarin saya ngomong begini. Supaya bisa erat bersatu, mulai 2016 ini kita harus punya prinsip. Satu sisi pelayanannya harus excellent. Tapi di sisi yang lain, pelayanan itu harus kita buat menyenangkan. Oke? Satu sisi apa? Excellent. Jadi kalau melayani Tuhan jangan asal-asalan. Mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tapi sisi yang lain, pelayanan harus menyenangkan. Sukacita, damai sejahtera. Jangan karena mau excellent saja, terus kemudian di lapangan karena melihat banyak yang belum excellent, marah-marah. Atmosfer marah-marah begini saudaraku, susah untuk erat bersatu. Satu sisi ayo kita excellent, tapi satu sisi yang lain kita harus menciptakan suasana pelayanan di departemen kita, di kelompok sel kita, di ibadah kita. Melayani itu menyenangkan, melayani itu asik, melayani itu luar biasa, excellent dan menyenangkan, kunci terobosan yang luar biasa. Akan ada kesatuan yang erat dan kegerakan yang besar Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Jadi tahun 2016 ini pelayanan sekali lagi apa? Yang pertama, excellent. Yang kedua, menyenangkan. Ayo bangun atmosfer yang menyenangkan, tapi ayo serius melayani Tuhan. Jangan asal-asalan. Kalau ada yang asal-asalan, diingatkan. Ayo dibangun, dimuridkan sungguh-sungguh. Tapi dalam suasana yang baik. Ya Pak Obadja itu luar biasa saudaraku, dia ngajarin sama saya, kita itu harus belajar, kayak Tuhan menciptakan manusia, dalam kita itu struktur tulang kan, kerangka tulang kan, di luarnya kita apa? Daging, tulang dibungkus sama daging. Artinya gini, di dalamnya prinsipnya harus kuat, tapi nyampaikannya keluar, ada dagingnya, empuknya, luwesnya. Oke, karena kalau cuma daging, nggak ada tulangnya, nggak bisa berdiri. Kalau cuma oke, ya nggak apa-apa, bubar pelayanan.
Betul? Tapi kalau cuma harus gini, harus gitu. Wah, keras. Setiap saat suasana pelayanan tegang, suasana kelompok sel tegang. Nggak ada luasnya, bayangin. Tulang ketemu tulang, kemelotak. What is kemelotak? Benar? Gak enak. Makanya Tuhan menciptakan itu nggak salah. Dalamnya kerangkanya yang kokoh, yang kuat, tulang pendiriannya kuat. Yang di luar daging, ini empuk, ini luas. Jadi saudara harus jadi pribadi, harus jadi pemimpin yang punya pendirian yang kuat, yang kokoh dalam Injil Yesus Kristus. Tapi juga jadi berkat dimanapun Anda berada. Membawa kasih Tuhan, membawa atmosfer yang positif, atmosfer yang baik, atmosfer kesatuan di tengah-tengah kita. Karena power kesatuan itu besar. Mari kita baca. Imamat 26 ayat 8a. Kita baca, saya bacakan buat saudara. 5 orang di antaramu akan mengejar 100. Berapa? Berarti kalau 100 dibagi 5, masing-masing dari 5 orang itu berapa? 20 ya. Jadi 5 kali 20 sama dengan 100. Nah kita lanjutkan, ini ada yang unik. Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Selaksa itu berapa sih? 10.000. Coba Anda pikirkan. 100 mengejar 10.000. Berarti 10.000 dibagi 100, masing-masing orang mengejar 100. Saya mau ngomong sama saudara. That is the power of unity. Itu kuasa kesatuan. Kalau yang bersatu 5 orang, ada dampaknya. Tapi 20. Tapi kalau yang bersatu 100 orang, dampaknya masing-masing 100. 20 sama 100 itu 5 kali lipat. Oh wow, jadi level kesatuan kita menentukan level kemenangan kita. Apakah Anda hanya bisa mengalahkan 100? Apa kita juga bisa mengalahkan selaksa? Ditentukan oleh level kesatuan. Kalau 100 orang bersatu, selaksa. Bayangin kalau selaksa orang bersatu. Berjuta-juta laksa akan ditaklukkan. Terobosan yang tidak terpikirkan, terbayangkan akan Tuhan kerjakan secara luar biasa. Penuaian jiwa besar-besaran akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Itu kalau 100 orang bersatu. Tapi saya juga mau kasih kebalikannya. Kalau 100 orang nggak bersatu. Anda yang ngomong ya. Bubar. Bubar jalan. Bukannya 100 orang masing-masing ngalahin 100. Bukannya 1 orang masing-masing ya sudah minimal aja 20. No. 1 orang ngalahin 10 orang aja nggak bisa. 1 orang ngalahin 1 orang aja nggak bisa. Nggak ada musuh, mereka roboh sendiri. Saya tanya sama saudara, kelompok selmu bersatu nggak? Departemen saudara, tim saudara bersatu apa tidak? Ayo kasih persembahan sama doa syafaat itu bersatu enggak? Saya tanya sama saudara, departemen satu dengan departemen yang lain, departemen pengembalaan sama pemuritan bersatu enggak? Mantap. Departemen kids sama departemen kelompok sel bersatu apa tidak? Bersatu enggak bertengkar atau erat bersatu gandengan tangan jalan bareng-bareng. Karena beda. Kalau 100 orang itu enggak bertengkar ya. Jalan sendiri-sendiri, ya satu ngalahin satu. Betul? Betul? Tapi kalau 100 bersatu, satu ngalahin selaksa. 100 jadinya total selaksa. Ini kuasa dari kesatuan.
Makanya kalau kita mau 2016 benar-benar jadi tahun kemenangan, nggak mungkin menang kalau nggak bersatu. Makanya di awal tahun kita perlu berdoa supaya roh kesatuan Tuhan kasih di tengah-tengah kita. Karena ini syarat, nggak bisa ditawar. Syarat supaya ada kemenangan besar terjadi. Saya mau kasih ayat terakhir, terkenal sekali, kita baca di Mazmur, sekaligus menutup khotbah ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah banyak. Coba saudara ngomong ayat ini, resapi dari hatimu, katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun tuh indah, rukun tuh baik. Coba tolong tepuk sedikit, tepuknya yang empuk ya. Oke. Yang rukun mas. Ci, yang rukun tante, om, yang rukun. Karena di mata Tuhan, kerukunan itu sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti apa? Anda perhatikan baik-baik, penting sekali. Seperti minyak yang baik, minyak yang baik di atas kepala meleleh. Ada bayangkan tuh, minyak yang baik. Anda harus ngerti, ketika Daud diurapi, itu minyak dituang di atas kepalanya. Tadi Anda yang diurapi, saya nggak punya minyak sebanyak itu. Jadi makanya saya cuma oleskan di dahi saudara. Tapi di perjanjian lama, kalau seseorang diurapi, itu minyak dituang, saudara. Ditulis, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab, tolong dengarkan semuanya. Sebab, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Daud terima minyak yang baik itu. Hidupnya berubah. Gembala domba jadi raja atas seluruh bangsa Israel. Kemenangan besar, Goliat pun ditaklukkan. Kita mau 2016 jadi tahun kemenangan. Bersatu. Alkitab ngomong yang rukun. Rukun itu indah. Oke? Rukun itu indah. Ya, antar departemen, antar staf gembala yang rukun. Oke, staf gembala kalau nggak rukun, bawahnya juga pasti tidak rukun. Di sini kan staf gembala ada semua kan? Ya, staf gembala yang apa? Rukun. Tim ibadah tuh, koordinator ibadahnya, sama ketua seksinya. Rukun Pak, Bu ya. Jangan tegangan tinggi terus. High voltage itu capek. Pelayanan kalau kita isinya bersih tegang leher, itu cepat stroke saudara. Yang rukun, Alkitab ngomong. Kelompok sel, antara ketua kelompok ses, apa lagi ini ngomongnya. Ketua kelompok sel, sama anggota selnya yang rukun. Oke? Ya, jangan sikut-sikutan kayak Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus yang lain.
Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih besar? Posisinya apa ini? Bagian siapa ini? Saya dong. Kok saya didahului? Yang rukun. Oke, mulai 2016 mari kita bangun atmosfer yang rukun-rukun, menyenangkan, happy-happy, penuh sukacita, damai sejahtera. Melayan itu happy. Melayan itu mesti penuh sukacita. Tapi juga sungguh-sungguh, excellent, yang terbaik buat Tuhan. Excellent dan menyenangkan. Alkitab ngomong gini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Saya berdoa kalau Tuhan ngelihat kelompok sel saudara, Tuhan nggak ngelos dada. Saya berdoa 2016, kalau Tuhan ngelihat staf gembala keluarga Allah Jogja, Tuhan nggak ngelus dada. Amin loh ini. Ya, tim ibadah nggak ngelus dada, minta ampun, minta ampun. Ya. Itu kan kalau saudara baca di Alkitab antar murid-murid Yesus kan sering bertengkar kan? Siapa yang terbesar? Siapa yang terbesar? Siapa yang terbesar? Tuhan Yesus ngomong, yang terbesar yang jadi hamba. Benar nggak? Kenapa? Karena Tuhan suka yang rukun, yang baik gitu loh. Bukan cuma Tuhan Yesus, saya juga gitu. Sukanya kalau staf gembala rukun, baik. Koordinator ibadah, ketua seksi, rukun, sejahtera, aman, sentosa. Oke, ketua departemen, ketua kelompok sel. Ayo pelayanan itu yang baik. Karena kalau Tuhan ngelihat kayak gitu, Tuhan ngomong, wah ini indah sekali, sungguh indah sekali, sungguh baik sekali. Dan yang kayak gitu, kita ngomong gini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tepuk tangannya meriah, 2016 akan menjadi tahun kemenangan yang gila gemilang. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Come Holy Spirit.